Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas soal-soal latihan untuk persiapan tryout kita, ya. Ini bagian yang ketiga, kita akan lihat soal-soal yang belum pernah kita bahas. Kita lihat satu persatu, ya. Baik teman-teman, kita lihat ya di sini ada soal seperti ini, dua buah vektor A dan B. Lalu ditanya di dalam soal, tentukanlah resultan vektor A dan B. Untuk mencari resultan vektornya ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara proyeksikan. Kamu bagi dulu A dan B-nya ini menjadi sumbu X dan sumbu Y. Setelah kamu bagi dua menjadi sumbu X dan sumbu Y dengan cara proyeksikan pakai sin atau cos, lalu yang di sumbu X nanti kamu gabungkan. Cari resultannya di sumbu Y nanti juga kamu gabungkan cari resultannya. Setelah itu kita pitagoraskan. Nah, cara sederhananya kalau cuma dua buah vektor seperti ini, bisa kita pakai dengan menggunakan penjumlahan vektor metode jajaran genjang. Yaitu bahwa resultan vektor itu sama dengan nilai daripada akar dari vektor A kita kuadratkan ditambahkan dengan nilai daripada vektor B kita kuadratkan ditambahkan dengan 2 kali vektor A kalikan dengan vektor B kita kali dengan nilai daripada cos theta. Theta di sini apa? Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi kita cari dulu sudutnya nih. Gitu ya. Karena ini 30, ini 60, maka ini bisa kita ambil kesimpulan sudutnya ini adalah 90 derajat. Sehingga bisa kita buat bahwa nilai daripada cos 90 ini kan nilainya sama dengan 0. Maka ini kita buat hasilnya 0. Tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus ini. Vektor A-nya adalah 12. Berarti 12 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 5 kuadrat, maka kita dapatkanlah di sini hasilnya adalah 144 ditambah 25, berarti ini akar 169 ya. Akar 169 berarti itu hasilnya adalah 13. Kita dapatlah jawabannya itu adalah 13. Selanjutnya teman-teman kita lihat untuk soal yang nomor 2. Yang diminta adalah perpindahan dari detik kedua hingga ke detik ke-24. Detik kedua ya. Detik keempat ya, detik keempat. Maka kalau diminta dia perpindahan dari detik keempat sampai dengan detik kelima, untuk mencari perpindahan ketika ada grafik seperti ini sangat gampang sebenarnya. Gimana caranya? Caranya adalah tinggal kita cari aja luas grafik, ya. Kita cari dia itu adalah luas grafik. Nah, berarti kita gambarkan dulu detik kedua itu di mana. Kalau kita gambarkan ya, di sini bisa kita lihat bahwa detik keempat, detik keempat ya. Detik keempat itu misalnya kita buat posisinya adalah sini. Nih detik keempat. Lalu pertanyaannya, ketika kita ambil di sini detik keempat, maka V-nya ini berapa? Ini dulu yang pertama. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya itu adalah kita ambil kesebangunan dari segitiga siku-siku yang ini. Bandingkan aja untuk segitiganya kita bagi dua segitiganya ya. Satu segitiganya adalah yang ini kemari, satu lagi segitiganya adalah yang ini kemari. Ya. Jadi kita bandingkan segitiga yang lebih kecil ini dengan segitiga yang lebih besar ini. Kita buat perbandingannya itu adalah sisi yang ini banding ini, kemudian sisi yang ini banding ini. Maka kita misalkan sisi yang ini yang mau kita cari, misalkan ini nilainya adalah X misalnya. Maka untuk mencari X ini tinggal kita buat caranya tadi adalah X kita bandingkan dengan sisi yang di bawah 4. Ini akan sama dengan yang ini, yang panjang ini berarti 20 bandingkan dengan sisi yang di bawah ini. Nilainya adalah 5. Maka kalau kita selesaikan, ini akan kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 16. Maka angka di sini akan kita dapat 16. Lalu yang berikutnya adalah kita ambil di detik ke-24. Nah, dengan cara yang sama ya. Jadi kalau kita ambil di detik ke-24, ini misalkan dia, kita cari nilai daripada V-nya ini. Kita cari nilai V-nya, misalkan ini adalah Y. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita bandingkan segitiga yang ini dengan segitiga yang ini.
Jadi kita buat segitiga yang di sini dulu ya, yang kecil ini. Nah, segitiga yang kecil ini, maka kita buat Y per ini, alasnya ini. Ini tadi 24, maka dari sini kemari, dari 24 ke 30 itu adalah 6. Sama dengan, kita ambil segitiga yang besar ini. Yang ini tadi adalah 20, kita bagi dengan dari sini kemari. 20 ke 30 berarti itu adalah 10. Sehingga akan kita dapat nilai daripada Y-nya adalah 12. Maka setelah dapat itu, tinggal kita arsir daerahnya ini nih. Arsir daerahnya mulai dari sini ya. Dari sini. Terus dia kemari. Terus sampai dia kemari. Udah, kita cari luasnya. Cari luasnya itulah perpindahannya. Ya. Berarti kalau ini kita cari luasnya, ini kita bagi menjadi 3 daerah ya. Berarti ini kita bagi dulu menjadi 3 daerah. Yang ini, trapesium yang di sini kita ambil daerah pertama. Lalu persegi panjangnya kita ambil daerah kedua. Trapesium yang di sini kita ambil dia daerah yang ketiga. Nah, setelah kita ambil daerahnya menjadi 3, tinggal kita buat aja menjadi sama dengan rumus luas trapesium kan setengah kali jumlah sisi yang sejajar ya. Yang sejajarnya berarti adalah X-nya tadi 16 ditambah dengan 20. Kemudian kali tingginya berarti dari 4 ke 5 itu adalah 1. Terus luas yang kedua persegi panjang berarti 20 dikali dari 5 ke 20 berarti 15 ya. Ditambah dengan yang kedua juga trapesium. Setengah kali jumlah sisi yang sejajar berarti 20 ditambahkan dengan Y-nya. Y-nya itu tadi 12 ya. 12 kali tingginya. Trapesium itu kan dari 20 ke 24 ya. Berarti dari 20 ke 24 maka itu adalah 4. Sehingga kalau ini kita selesaikan, ini adalah 36 dibagi dengan 2 berarti itu adalah 18. 20 dikalikan dengan 15 itu adalah 300, tambah dengan ini 32. Ini kita bagikan aja dulu duanya ya, setengahnya ke sini, sisa di sini 2, berarti 32 dikalikan dengan 2 itu hasilnya berarti 64. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, hasilnya berarti 364, maka menjadi 382. Ketemulah hasilnya perpindahannya itu adalah 382 meter. Nah, kalau sudah dapat ini, kita lanjut dengan yang berikutnya. Yang berikutnya, kita lihat ini, berbicara tentang gerak parabola ya. Yang ditanya adalah hitunglah jarak maksimum yang bisa dicapai dari posisi awal tembakan. Nah, perhatikan, masih ingat ya untuk gerak parabola. Kalau berbicara tentang nilai daripada X maksimum, syaratnya itu adalah, itu akan kita dapatkan ketika nilai daripada Y-nya sama dengan 0. Nah, rumus Y apa? Untuk gerak parabola ingat kembali, Y itu adalah Y0 ditambah dengan komponen kecepatan awal pada sumbu Y, kita kalikan dengan T, min setengah G, kita kali dengan nilai T kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kita lihat nilai daripada Y0-nya itu dari ketinggian 15, maka ini menjadi 15 ditambah, V0 itu kan pakai sin ya, berarti 20 dikali dengan nilai daripada sin 30, kalikan dengan T, minus 5 kali dengan T kuadrat, ini sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi 15 ditambahkan dengan 10 dikali dengan T, min 5T kuadrat, ini sama dengan 0. Ini coba, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 5, lalu pindah ruas ke kanan. Ya. Kalau kita pindah ruas ke kanan, berarti hasilnya menjadi T kuadrat minus 2T minus 3 menjadi sama dengan 0. Lalu kita faktorin. Maka kalau ini kita faktorkan berarti menjadi T minus 3 kita kali dengan T plus 1. Ini hasilnya sama dengan 0 ya. Maka X maksimum itu kita dapatkan pada detik ketiga. Nah, karena X maksimum sudah dapat pada detik ketiga, maka nilai X maksimumnya tinggal kita cari menggunakan persamaan X. Apa X-nya? Ingat ya, X itu sama dengan nilai daripada V0X kalikan dengan T. V0X itu adalah pakai cos, sehingga bisa kita buat ini menjadi V0-nya adalah 20, kita kali dengan cos 30, kali dengan waktunya tadi ketemunya adalah 3,
3, maka cos 30 setengah akar 3 berarti ini jadi 10 kali 30. Kita dapatkanlah bahwa X maksimumnya itu adalah 30 akar 3 meter. Sehingga jawabannya itu adalah yang B. Ya. Selanjutnya teman-teman, ini yang ditanya adalah perbandingan antara tinggi maksimum dengan jarak maksimum. Sama ya, seperti tadi ya. Oke, untuk soal ini, nah kita akan lihat syarat untuk tinggi maksimum ya. Kalau pada gerak parabola berbicara tentang tinggi maksimum, masih ingat ini terjadi ketika kapan? Terjadi ketika VT pada sumbu Y-nya kan sama dengan 0 ya. Maka kalau kita masukkan nilai daripada VY, itu kan rumusnya sama dengan V0Y atau V0 sin alfa, kita kurangkan dengan nilai daripada G kali T. Maka kalau ini kita ambil 0, 0 sama dengan V0 sin alfa min G kali T, kita pindah ruas, akan kita dapat waktu mencapai Y maksimum adalah V0 sin alfa, kita bagi dengan G. Nah, coba persamaan ini kita masukkan ke persamaan Y. Kan persamaan Y apa? Y sama dengan Y0 plus V0Y. V0Y itu berarti V0 sin alfa. Kita kalikan dengan nilai T min setengah G kali dengan T kuadrat. Maka kalau kita masukkan Y maksimum sama dengan, karena ditendangnya dari tanah berarti ini 0 ya. Plus nilai daripada V0 sin alfa kalikan dengan waktunya adalah V0 sin alfa, kita bagi dengan G, kemudian ini dikurang dengan setengah G, kalikan dengan, ini kita kuadratkan waktunya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa, kita bagi dengan G kuadrat. Maka kalau ini kita sederhanakan, ini G dengan G kuadratnya habis, samakan penyebut, kita dapatlah di sini rumusnya, Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, kita bagi dengan 2G. Nah ini untuk nilai Y maksimumnya. Nah yang kedua, kita cari rumus untuk X maksimum. X maksimum terjadi ketika kapan? Nah seperti yang sudah kita lihat tadi di materi kita sebelumnya, bahwa Y maksimum ini terjadi ketika nilai daripada Y-nya sama dengan 0. Maka kalau kita buat ini terjadi ketika Y sama dengan 0, rumusnya Y adalah nilai Y0 kita tambahkan dengan nilai V0Y, berarti V0 sin alfa kali dengan T min setengah G kali dengan T kuadrat sama dengan 0. Karena tadi ditendangnya dari tanah, berarti Y0-nya 0. Maka pindah ruas, sama-sama kita bagi T, akan kita dapat waktu mencapai X maksimum, berarti persamaannya menjadi V0 sin alfa, kita bagi dengan 2 V0 sin alfa, kita bagi dengan nilai daripada G. Nah, setelah dapat ini, masuklah ke dalam persamaan X maksimum. Maka kita buat, kan persamaan X itu adalah V0X atau V0 cos alfa kali T. Masukkan T-nya kemari. Maka kita dapat X maksimum sama dengan V0 cos alfa kalikan dengan 2 kali V0 sin alfa, kita bagi dengan G. Maka kita dapatlah rumusnya, X maksimum sama dengan 2 kali V0 kuadrat kali dengan sin alfa kali dengan cos alfa, kita bagi dengan G. Nah, kalau sudah dapat di sini dua buah persamaan untuk X maksimum dan nilai daripada Y maksimum, maka ini tinggal kita bandingin aja persamaan ini. Sehingga kalau ini kita bandingkan, akan kita dapatkan dia di sini persamaannya menjadi nilai Y maksimum banding dengan nilai X maksimum sama dengan Y maksimumnya adalah V0 kuadrat kali dengan sin kuadrat alfa, kita bagi dengan 2G, bandingkan dengan X maksimum. Nah, kita bandingkan dengan X maksimum, langsung aja kali silang ya. Kalikan dengan, berarti G, kita bagi dengan 2 kali nilai V0 kuadrat kali dengan sin alfa kali cos alfa. Gitu ya. Maka kalau sudah kita dapat seperti ini, tinggal sederhanakan V0 kuadrat dengan V0 kuadratnya habis. Ya. Lalu nilai daripada G di sini dengan G di sini habis, lalu sin kuadratnya ini dengan sin di sini habis. Sehingga persamaannya di atas dia tinggal sin alfa, di bawah berarti 4 kita kali dengan cos alfa. Udah masukkan angkanya, sin 30
7 itu adalah 0,6 dibagi dengan 4 kali cos 37 berarti itu adalah 0,8. Berarti ini kalau kita sederhanakan maka 0,6 per 0,83 per 4 kita kalikan dengan 4 di sini, maka perbandingannya menjadi 3 per 16. Sehingga kita dapatkanlah di sini jawabannya adalah 3:16. Nah, yang berikutnya kita lihat dia di sini soalnya adalah hubungan roda-roda. Kalau bicara tentang hubungan roda-roda seperti ini, yang penting kita ingat adalah ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia itu adalah sepusat. Berarti pusatnya itu satu gitu ya. Contohnya roda C dan roda B. Kalau dia sepusat, syaratnya itu omeganya sama. Yang kedua, bisa dia itu nanti adalah bersinggungan. Kalau dikatakan bersinggungan, berarti topi-topinya itu yang saling ketemu. Misalnya A sama C ini dirapatkan, gitu ya, sehingga dia itu ketemu tepinya A dengan tepinya C. Ketika dia bersinggungan, maka V-nya itu adalah sama. Lalu yang ketiga, dihubungkan alat bantu. Misalnya dihubungkan dengan sabuk atau dihubungkan dengan rantai, gitu ya. Contohnya di gambar ini adalah A dan B. Ini dihubungkan dengan sabuk, gitu ya. Kalau dihubungkan dengan sabuk, maka prinsipnya di sini nilai V-nya adalah sama. Nah, yang perlu kita ingat hubungannya dia di sini V dengan omega. Apa itu? Bahwa nilai daripada V itu sama dengan omega kali R. R itu adalah nilai daripada jari-jari. Maka kita lihat dari soal. Dari soal ini kita perhatikan baik-baik. Yang diketahui adalah nilai daripada kecepatan sudut daripada roda A ya. Dalam 1 menit roda A-nya itu berotasi 30 kali. Atau dengan kata lain, kecepatan sudut A bisa kita cari, dia itu berotasinya 30 kali dalam 1 menit. 1 menit itu berarti 60 second. Sehingga kecepatan sudut daripada A 30 per 60 atau sama dengan 0,5. Tapi perhatikan, ini berotasi, maka ini satuannya adalah masih rotasi per second atau putaran per second. Satuan omega dalam satuan internasionalnya itu adalah dalam satuan radian. Karena dalam radian, supaya ini ke radian, kita kalikan dulu dengan 2pi radian. Maka nilai omega A menjadi pi radian per second. Setelah dapat nilai daripada omega A, lalu perhatikan A itu dihubungkan dengan B. A dihubungkan dengan B dengan cara menggunakan alat bantu. Karena A dan B dihubungkan menggunakan alat bantu, maka bisa kita buat bahwa kecepatannya sama. Sehingga VA-nya sama dengan VB. Kalau VA sama dengan VB berarti ini omega A kita kali dengan RA sama dengan nilai omega B kita kalikan dengan nilai daripada RB. Sehingga kalau kita masukkan omega A-nya tadi sudah ketemu pi, RA-nya sudah diketahui di soal 8, ini sama dengan omega B-nya mau kita cari, RB-nya sudah diketahui 4, maka kita dapat omega B-nya adalah 2pi radian per second. Nah, setelah dapat nilai daripada omega B, yang selanjutnya yang mau kita lihat adalah B itu dihubungkan dengan C. B dihubungkan dengan C sepusat. Artinya adalah omega B sama dengan omega C. Karena sudah ada tadi omega B 2pi, maka ini kita buat nilainya sama dengan 2pi radian per second. Yang ditanya apa? Nah, yang ditanya kecepatan linear roda C. Ingat, kecepatan linear kan omega kali R. Karena ini yang ditanya C, berarti omega C kali RC. Masukkan. Omega C-nya 2pi, RC-nya itu adalah 16, tapi masih sentimeter ya. Kita ubah dulu ke dalam meter, berarti bisa kita buat 16 per 100 atau 0,16 ya. Maka kalau ini kita sederhanakan, ini menjadi sama-sama kita bagi 4, berarti ini menjadi 4 per 25, kita kali 2pi, berarti menjadi 8pi per 25 meter per second. Sehingga jawabannya adalah ini. Selanjutnya teman-teman kita lihat dia di sini yang berikutnya yang ditanya adalah perbandingan tegangan tali AB dan BC. Maka kita gambarkan dulu gaya yang bekerja. Apa gayanya?
Yang pertama yang perlu kita lihat di sini, lihat bidangnya itu adalah licin ya. Jadi karena bidangnya licin, maka di sini tidak ada gaya gesek, sehingga gaya yang kita gambarkan adalah yang pertama ada gaya berat, ada gaya beratnya si A, kemudian ada gaya beratnya si B, kemudian ada gaya beratnya si C, kemudian ada gaya normal. Jadi di sini ada gaya normalnya si A, ada gaya normalnya si B, kemudian ada gaya normalnya si C. Nah, setelah kita buat ada gaya normal, lalu yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya ada tegangan tali ya. Ada tegangan tali AB ini, misalkan kita buat adalah T1, ini ada dua tegangan talinya. Satu narik si A, satu narik si B. Nah, besarnya sama. Misalkan ini T1, ini juga T1. Lalu ini kita buat, di sini juga ada dua tegangan tali, satu narik si B, satu narik si C. Ini kita misalkan adalah T2, ini juga adalah T2. Sehingga kalau kita masukkan ini ke dalam materi kita, hukum kedua Newton, maka kita buatkan persamaannya sigma F sama dengan M kali A ya. Tinjau aja dulu bendanya satu-satu. Nah, yang pertama misalnya, di sini kita tinjau dulu yang dinamakan dengan benda A. Maka kalau kita tinjau benda A, akan kita buat jumlah gaya yang bekerja pada A itu sama dengan massanya si A kita kali A. Hati-hati, di dalam mempergunakan rumus ini, syarat yang perlu kita ingat adalah bahwa F harus sejajar dengan bidang gerak. Nah, karena bendanya bergerak di bidang horizontal, berarti gaya-gaya yang kita pakai ke dalam hukum Newton ini adalah gaya yang horizontal. Maka kalau kita lihat untuk A, gaya yang bekerja pada benda A secara horizontal hanya satu. Sehingga bisa kita buat persamaannya menjadi T1 sama dengan massanya si A itu adalah 5, berarti ini 5 dikali A. Ini kita ambil persamaan 1. Setelah dapat persamaan 1, lalu kita lihat yang kedua. Ini kita tinjau lagi yang dinamakan dengan benda B. Maka kalau kita tinjau benda B, nah persamaan yang sama kita pakai, jumlah gaya pada B itu sama dengan massanya si B kita kali A. Nah, pada B yang bekerja gaya secara horizontal ada dua. Yang pertama adalah T2, yang kedua adalah T1. T2 searah gerak, maka kita pakai positif. T1-nya berlawanan gerak, kita pakai negatif. Sehingga T2 min T1 sama dengan massanya si B itu adalah 3. Berarti ini 3 kita kali A. Lalu kita masukkan persamaan T1-nya ke sini. Ya, sehingga akan kita dapat T2 minus 5A ini sama dengan 3A. Maka kita dapatlah di sini T2-nya sama dengan 8A. Ini kita ambil persamaan 2. Nah, pertanyaannya adalah cuma perbandingan ya. Tinggal bandingkan aja. Diminta T1 banding T2 berapa? T1-nya adalah 5A, T2-nya adalah 8A, A-nya kita coret, maka kita dapat perbandingannya adalah 5 banding 8. Maka jawabannya adalah B ya. Yang berikutnya kita lihat soal kita yang ini ditanya di dalam soal adalah maka beban maksimum daripada beban maksimum ini beban ya. Nah, ditanya beban maksimumnya ini berapa supaya bendanya ini tepat akan bergerak. Nah, hati-hati kalau dikatakan di dalam soal tepat akan bergerak, yang perlu kita ingat dia di sini adalah tepat akan bergerak itu artinya belum bergerak. Karena belum bergerak, maka ini kita pakai hukum Newton yang pertama. Apa itu? Sigma F-nya sama dengan 0. Maka gambarkan dulu gaya yang bekerja. Yang bekerja apa? Nah, dikatakan di dalam soalnya ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan soalnya baik-baik, dikatakan dia di sini tepat akan bergerak ke kanan. Karena tepat akan bergerak ke kanan, bidangnya kasar, maka otomatis ada gaya geseknya arahnya ke kiri. Sehingga di sini ada gaya gesek benda 1. Di sini juga ada gaya gesek benda 2. Terus ya otomatis karena punya massa pasti ada gaya berat ya.
Maka kita gambar di sini ada beratnya. Kotak 2-nya ini berarti 30 Newton. Di sini juga ada gaya beratnya 20 Newton. Kemudian ini ada gaya normal, ya, ada gaya normal. Lalu di sini juga ada berat bebannya. Misalkan masanya M, berarti M kita kali dengan G. Nah, dari sini langsung aja kita perhatikan baik-baik bahwa yang menyebabkan kedua benda ini kemungkinan bergerak adalah yang ini ya. Maka kita pakai ini gaya yang menyebabkan, yang menarik ini. Yang berusaha menahan supaya nggak bergerak adalah F1 dan F2. Maka kalau langsung kita masukkan kemari, akan kita buat dia di sini massa beban dikali dengan G dikurang dengan gaya gesek pertama kurang gaya gesek kedua, ini sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita jabarkan akan kita buat menjadi massa beban kali dengan G-nya 10 sama dengan nilai daripada F1 tambahkan dengan F2. Atau kita buat 10M sama dengan nilai daripada koefisien gesek kali F1. Kali dengan nilai daripada gaya normal yang pertama gitu ya. Ditambah dengan nilai daripada koefisien gesek kali gaya normal yang kedua. Nah, tinggal kita masukkan. Karena bendanya terletak di bidang horizontal dan bendanya itu tidak naik maupun turun, maka itu artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Gaya ke atasnya berarti gaya normal, gaya ke bawahnya berarti beratnya. Tinggal masukkan aja. Koefisien geseknya di sini 0,5, N1-nya berarti 20, tambah dengan 0,5 kali dengan gaya geseknya di sini ada gaya normalnya di sini adalah 30. Maka kita buat 10M sama dengan, ini kan berarti 10 tambah dengan 15, maka akan kita dapatlah dia di sini masanya itu sama dengan 2,5 kg. Dapatlah bebannya 2,5 kg. Yang berikutnya ya teman-teman, kita lihat ya di sini yang ditanya adalah tentukanlah percepatan daripada benda M, benda yang besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang perlu kita ingat teman-teman, percepatannya benda yang ini, benda yang massa kecil, dengan percepatannya massa besar ini tidak sama. Jadi kalau kita buat ini percepatannya adalah A1, yang ini kita buat percepatannya adalah A2, ya, maka di sini akan kita dapatkan bahwa percepatannya A1 itu adalah 2 kali percepatan A2. Kok bisa? Nah, itu filosofinya dari sini. Kalau misalkan benda M ini sudah berpindah sejauh S misalnya ya, maka tali ini kan yang diberikan untuk perpindahan M ini ya. Tali ini akan dia itu menjadi perpindahannya M ini, tetapi perhatikan ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi ketika dimulurkan tali ini akan tetap ada satu memberikan perpindahan di kiri dan satu memberikan perpindahan di kanan. Sehingga yang tadinya S ini terbagi menjadi 2. Berarti di sini sebagian menjadi setengah S, di sini menjadi setengah S. Sehingga perpindahan M ini menjadi setengah S. Maka karena ini berpindahnya setengah S, maka bisa kita buat percepatannya ini adalah hanya setengah dari percepatannya yang pertama. Atau dengan kata lain, bisa kita buat bahwa perpindahannya yang pertama itu adalah 2 kali percepatannya ini. Itu kira-kira ya. Nah, setelah dapat seperti itu tinggal kita gambar aja yuk semua gaya yang bekerja. Gayanya apa? Nah, di sini tentu ada gaya gesek ya. Kemudian di sini ada tegangan tali. Misalkan tegangan talinya adalah T. Di sini juga ada tegangan tali. Kemudian di sini ada tegangan tali. Lalu di sini ada massa, berarti ada gaya berat ya. M kali G. Maka kalau kita masukkan ke hukum Newton yang kedua karena punya percepatan, kita akan dapat sigma F sama dengan M kita kali dengan A. Untuk benda satu dulu kita lihat ya. Benda satu bergerak di bidang horizontal arahnya ke kanan, berarti menjadi T minus F itu menjadi sama dengan nilai daripada M1 kali A1 gitu ya. A1-nya ini kita masukin. Lalu gaya geseknya kita cari. Koefisien gesek kali gaya normal ya. Karena di bidang datar tidak ada gaya lain yang bekerja, langsung aja menjadi M1 kali G. Ini sama dengan M1 kali A1-nya 2 kali A2. Maka tegangan talinya kita dapat dari sini pindah ruas ya. Menjadi
2 kali M1-nya tadi adalah M kecil, kita kali dengan A2, ditambahkan dengan koefisien gesek, kalikan dengan nilai daripada M kali G. Ini kita ambil persamaan yang satu. Kemudian kita lihat untuk benda M, benda yang besar. Ya, kita lihat dia di sini untuk benda yang besar. Kita dapatkan persamaannya seperti rumus kita yang di atas, sigma F sama dengan M kita kali dengan A2. Maka untuk benda yang besar ini, gaya yang bekerja ada 3. Apa itu? 1, Mg-nya arahnya ke bawah. 2 lagi, yang menahan M-nya itu adalah tegangan tali, arahnya ke atas. Ya, berarti berlawanan geraknya. Maka kalau kita masukkan ke sini, akan kita dapat hasilnya menjadi M kita kali dengan G minus 2 kali dengan T. Ini sama dengan M kita kali dengan A2. Ini persamaan yang kedua. Lalu substitusi yuk, substitusi persamaan 1 dan 2. Sehingga kalau kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan kita dapatkan dia di sini angkanya menjadi M besar. Nah, ini tadi M besar ya. Ini M besar. M besar kita kali dengan G minus 2 kali T. Ini kita kali 2 ya. Lalu kali minus berarti menjadi 4 kali M kecil kali dengan A2 minus 2 kali mu. Nah, ini saya buat di bawah ya, biar kelihatan. Ini berarti menjadi minus 2 kali nilai M kali dengan G sama dengan M kita kali dengan A2. Yang ada A2-nya pindah ruas ke kanan ya. Sehingga bisa kita buat menjadi, nah ini ada ketinggalan tadi, ada mu-nya di sini harusnya ya. Aduh. Nih berarti kita buat dia di sini menjadi 2 dikalikan dengan mu kali M kali G ya. Nah, yang ada A2-nya pindah ruas ke kanan menjadi M kali G minus 2 kali mu kali M kali G. Ini sama dengan kita keluarkan A2-nya, maka tinggal ini pindah ruas ya. Berarti 4M kecil ditambah dengan M besar. Maka dapatlah di sini A2-nya menjadi sama dengan nilai daripada Mg minus 2 kali M kecil dikali dengan G dikali dengan mu. Nih 2 kali mu kali Mg ya. Nih. Nah, tadi 2 kali nilai mu kita kali dengan M kali G. Kita bagikan dengan nilai daripada M besar. Kita tambahkan dengan 4M. Maka dari sini bisa kita lihat jawabannya itu adalah yang A. Gitu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat yang materi kita masih sama seperti kemarin, yaitu tentang tumbukan ya. Nah, ini kalau tumbukan kan ada 2 rumus yang kita pakai. Nah, yang rumus yang pertama apa? Pembekalan momentum. MA kali VA ditambah dengan nilai MB kali dengan VB sama dengan nilai daripada MA kita kali dengan VA aksen tambahkan dengan nilai MB kalikan dengan VB aksen. Perhatikan baik-baik bahwa ini yang kita pakai V berarti berbicara tentang vektor. Maka kalau berbicara tentang vektor, kita gunakan arah. Arahnya gimana? Nah, arahnya itu karena si A bergerak ke kanan, berarti V-nya itu adalah positif. B-nya di sini dari gambar bergerak ke kiri, maka V-nya ini kita pakai adalah negatif. Ya, jadi VA-nya positif, PB-nya negatif. Lalu yang berikutnya, perhatikan di sini. Yang terjadi tumbukannya adalah tidak lenting sama sekali. Apa artinya tidak lenting sama sekali? Kalau dikatakan tidak lenting sama sekali, artinya sesudah terjadi tumbukan, kedua bendanya itu jadi menyatu, bergerak bersama-sama. Karena bergerak bersama-sama, maka kecepatan sesudah tumbukan antara A dengan B itu besarnya adalah sama. Misalkan sama-sama V aksen. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal masukin aja ya. Berarti kalau ini kita masukkan, massa A-nya kan sudah diketahui di soal 0,1. Kita kali dengan VA-nya tadi positif, nilainya adalah 5. Kita tambahkan dengan nilai daripada massa B-nya adalah 0,3 kali kecepatan B-nya tadi adalah minus, berarti ini minus 1 menjadi sama dengan
Karena V-nya tadi sama, kita keluarkan V aksennya, maka menjadi massa A-nya 0,1 ditambah massa B-nya adalah 0,3. Maka kalau ini kita selesaikan, 0,5 minus 0,3 ini sama dengan 0,4 dikali V aksen. Berarti 0,2 ya. 0,2 dibagi dengan 0,4, maka kita dapatkanlah hasilnya 0,5 meter per second. Jadi setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama dengan kecepatannya adalah 0,5 meter per second. Berarti jawabannya D. Nah, yang berikutnya kita lihat dari sini, kita akan berbicara tentang hukum Kepler. Nah, ingat materinya ini kan rumus yang kita pakai di sini kan cuma satu ya. T1 per nilai daripada T2, kalau ini kita pangkat 2 kan harus sama dengan nilai R1 per nilai R2. Ini kita pangkat 3 kan. Tapi jangan lupa, R itu kita hitung selalu dari pusat ya. Jadi ini kita buat hitung R-nya dari pusat sini ke sini, lalu ini juga dari pusat ke sini. Ya. Maka akan kita dapatkan dia di sini hasilnya menjadi nilai daripada T1. Kita anggaplah T1 itu tadi di sini bumi ya. Nah, diketahui bahwa periodenya satelit 1 itu adalah T. Tinggal buat ini menjadi T. Periode planet 2 itu yang mau kita cari sama dengan R1. R1-nya berarti R tambah 1,5 R. Maka itu adalah 2,5 R. R2 itu adalah 4R tambah R menjadi 5R. Ini kita pangkat 3K. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, selesaikan. R dengan R habis, ini sisa. Di sini jadi 2 ya. 2 kita kuadrat, pangkat 3 kan jadi 8. Kita akar. Sehingga kita dapat T per T2 menjadi sama dengan 1 per akar 8. Akar 8 berarti 2 akar 2 ya. Kita kali silang, kita dapatlah angkanya T2 itu sama dengan 2 akar 2 kali dengan T. Maka jawabannya itu adalah yang ini. Yang selanjutnya, teman-teman, kita lihat lagi dari sini adalah ada diketahui dia 3 buah benda ya yang bermassa. Bicara gaya gravitasi, jangan lupa kalau bicara tentang gaya gravitasi, maka persamaan yang kita pakai kan cuma satu ya. G kali dengan M1 kali dengan M2 kita bagi dengan nilai R kuadrat. R itu jarak dua bendanya, gitu ya. Nah, sekarang di dalam soalnya diketahui kan seperti ini. Ini ada 2 buah benda, awalnya ada 2, yaitu M1 dan M2. M1 dan M2 ini terpisah pada jarak yang jauhnya itu adalah sebesar 7 cm. Lalu pertanyaannya, kalau seandainya diletakkan di antara kedua benda ini ada benda ketiga, massanya M3, ditanya, di manakah posisi M3 sehingga gaya yang dialami M3 itu bernilai 0. Nah, tinggal kita lihat aja. Gaya yang dialami M3 kan asalnya dari M1 dan M2 ya. Jadi gaya yang dialami M3 itu ada dari M1, ini misalkan dia kita sebut F31, ada dari M2, kita misalkan ini adalah F32, maka supaya ini hasilnya menjadi sama dengan 0, berarti gaya yang ke kiri kan harus sama dengan ke kanan. Berarti bisa kita buat menjadi F31 sama dengan nilai F32. Nah, tinggal buat aja. F itu kan G kali M1 kali M2. Karena ini 31 berarti menjadi G kali M3 kali M1. Kita bagi dengan R31 kuadrat sama dengan, ini juga sama, G kali M3 kali M2. Kita bagi dengan R32 kita kuadratkan. Nah, tinggal kita misalkan aja yuk. Misalkan jarak M13 ini adalah X. Maka jarak M32, karena ini kemarin tadi 7, ini menjadi 7 dikurang dengan X. Tinggal masukin aja angkanya. Berarti kalau ini kita masukkan angkanya, tapi sebelum kita masukkan, kita coret dulu angka yang sama. G dengan G habis, M3 dengan M3 habis, tinggal masukin. M1-nya 9 per R31, itu tadi adalah X, sama dengan M2 adalah 16. R32 adalah 7 minus X. Maka ini menjadi 7 minus X dikuadratin. Nah, biar gampang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita akar. Yuk.
Maka ini kalau kita akar menjadi 3 dibagi dengan X sama dengan 4. Kita bagi dengan 7 minus X. Kali silang yuk. Berarti ini menjadi 4X sama dengan 21 minus 3X pindah ruas. Berarti menjadi 7X sama dengan 21. Kita dapatlah X-nya itu adalah 1 cm. Maka posisi dari M3 kita letakkan pada jarak 1 cm dari M1. Sehingga jawabannya yang ini. Nah, yang berikutnya yang mau kita lihat lagi dia di sini adalah kita berbicara tentang materi ini. Yang kita pakai adalah persamaannya kesetimbangan. Apa itu? Jumlah torsi sama dengan 0. Jadi ada dua persamaan sih yang kita pakai di sini. Jumlah torsi sama dengan 0 sama sigma F sama dengan 0. Nah, ketika berbicara sigma torsi sama dengan 0, yang perlu kita ingat lagi adalah bahwa torsi itu apa? Torsi itu adalah perkalian antara lengan gaya dengan gaya yang bekerja. Apa sih lengan gaya? Lengan gaya itu artinya adalah jarak dari gaya ke titik poros. Di mana di dalam hal ini bahwa jarak itu harus tegak lurus terhadap gayanya. Jadi pertama tentukan dulu porosnya di mana, lalu tarik garis dari poros itu ke gaya, lalu lihat sudah tegak lurus belum. Kalau sudah tegak lurus itulah lengan gayanya. Kalau belum tegak lurus dengan gayanya, berarti itu belum lengan gaya, kita cari dulu yang tegak lurusnya, gitu ya. Nah, torsi itu menyebabkan kemungkinan nanti bendanya berputar searah putaran jarum jam atau berlawanan. Maka ada kemungkinannya torsinya kita pakai plus, kemudian torsinya kita pakai minus. Yang mana plus, yang mana minus? Nah, plus dan minusnya itu ya terserah kita, yang mana kita pakai plus, yang mana minus itu tidak mempengaruhi hasil. Yang penting konsisten di dalam mempergunakannya, gitu ya. Nah, tinggal kita gambar aja semua gaya yang bekerja. Yuk, gaya apa saja yang bekerja di sini? Yang pertama adalah ini ada beban. Bebannya di sini kita katakan masanya itu adalah disebut M2 sehingga beban ini adalah M2. Fungsinya M2 enggak untuk apa? Narik talinya. Sehingga bisa kita pindahkan. Karena M2 ini narik tali, lalu tali ini narik beban ke sana, maka langsung aja biar gampang kita buat bahwa tegangan tali yang di sini itu berasal dari M2G, maka ini langsung kita buat M2G-nya. Ya, supaya ini kita abaikan biar lebih sederhana gambarnya, itu maksudnya ya. Jadi ini jadinya bisa kita abaikan. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita lihat lagi gaya apa lagi yang ada di sini. Yang kedua adalah ada berat daripada batang. Karena batangnya homogen, maka beratnya itu kita gambar di tengah. Berarti ini M1 kali Q. Lalu yang berikutnya, di sini ada gaya normal. Nah, ditanya di dalam soal berapa perbandingan M1 dan M2. Nah, masukin aja ke rumus setimbang yang pertama ini. Sigma torsi sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke sigma torsi sama dengan 0, pertanyaannya, porosnya kita buat di mana? Nah, porosnya sebenarnya bebas di mana saja. Tetapi, usahakan ketika kamu letakkan poros itu, pekerjaan kamu semakin gampang. Caranya gimana? Nah, caranya supaya lebih gampang adalah letakkanlah poros ini pada titik yang memiliki gaya, nilainya di dalam soal tidak diketahui. Dan selain tidak diketahui, dia juga tidak ditanyakan di dalam soal. Gitu ya. Jadi ada gaya, nilainya nggak tahu. Nilainya itu nggak diketahui dan nggak ditanya. Maka kalau ada gaya yang nilainya nggak diketahui dan nggak ditanya, itulah kita buat letak porosnya. Contohnya apa? Contohnya N ini. N ini kan nggak diketahui nilainya dan tidak ditanyakan. Maka itulah kita buat porosnya. Nah, karena ini kita buat porosnya, berarti lengan gayanya itu adalah jarak dari poros ini. Nah, jarak dari poros ini ke MG, nah jarak dari sini kemari, inilah lengan gaya M1G. Ini berapa? Karena ini tadi di tengah, berarti setengah L ya. Jarak dari poros ini ke M2G, inilah nilainya sepanjang batang, berarti kita anggap L, gitu ya. Karena ini sudah tegak lurus, udah tinggal kita masukkan saja. Maka kalau kita masukkan, perhatikan baik-baik, M1G kemungkinan menyebabkan batangnya berputar searah putaran jarum jam. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, M1G memungkinkan batangnya itu berputar searah putaran jarum jam.
M2G memungkinkan batangnya ini berputar berlawanan putaran jarum jam. Maka kedua torsinya berlawanan. Berarti ada positif, ada negatif. Mana positif, mana negatif? Terserah. Misalkan kita buat yang searah putaran jarum jamnya positif, yang ini negatif, ya nggak apa-apa. Tinggal masukin aja. Berarti kalau kita masukkan kemari, ke dalam persamaan kita ini, akan kita dapat nilai R1-nya adalah setengah L. Kita kalikan dengan nilai daripada M1G, itu tadi positif. Yang M2G-nya tadi minus, berarti minus, jaraknya adalah L. Kita kalikan dengan M2 kali G, ini sama dengan 0. Nah, tinggal pindah ruas ya. Berarti kalau ini kita pindah ruas, akan kita dapatkan dia di sini, L dengan L habis, lalu G dengan G habis, gitu ya. Sehingga akan kita dapat angkanya menjadi setengah M1 sama dengan M2. Atau bisa kita buat bahwa M1 kita bandingkan dengan M2, itu menjadi sama dengan 2:1. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Yang berikutnya kita lihat dia di sini. Yang ditanya adalah torsi ya. Nah, prinsipnya sama seperti tadi. Torsi itu kan kita buat rumusnya tadi adalah lengan gaya kita kalikan dengan gayanya. Maka harus kita cari dulu dia di sini lengan gayanya. Lengan gayanya yang mana? Lengan gayanya misalnya A. Jaraknya ini ke F2. Berarti ini ya. Jaraknya A ke F2 yang ini. Tapi perhatikan belum tegak lurus. Karena belum tegak lurus, berarti harus kita buat dulu tegak lurus. Caranya gimana? Nah, F2-nya proyeksikan dulu. Nah, proyeksikan dulu kemari ya. Sehingga tegak lurus dengan R-nya. Berarti ini kalau kita proyeksikan karena di depan sudut, ini hasilnya menjadi 12 dikali dengan sin 60 ya. Sama halnya dengan yang F1. Ini kita tarik garis kemari. Ini juga belum tegak lurus, maka ini kita proyeksikan dulu. Hasilnya kemari. Di depan sudut juga berarti ini juga adalah 20 dikali dengan sin 60. Ya. Nah, tinggal kita masukkan aja yuk ke rumus daripada torsi kita. Torsi itu tadi adalah R kali F. Lalu lihat dia di sini. Arah torsinya gimana? Arah torsinya juga di sini ada dua. Yang pertama adalah yang ini menyebabkan batang berputar berlawanan putaran jarum jam. Yang ini dia itu adalah searah putaran jarum jam. Maka ada positif, ada negatif gitu ya. Nah, misalkan kita pakai yang ini positif, yang ini negatif, maka hasilnya nanti ketika ketemu plus atau minus itu hanya arah ya. Di dalam hal ini nanti kita lihat opsinya itu adalah angkanya berapa. Plus minusnya itu nanti kalau ada di opsinya arah, maka lihat plus dan minusnya. Dari sini tadi kita buat plus arah putaran jarum jam, maka ketika hasil akhirnya plus, maka arah akhirnya adalah searah putaran jarum jam. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan hasilnya, berarti R-nya, kita mulai dari F1, R-nya itu adalah sepanjang batang, batang itu panjangnya dari soal 2 meter ya, 4 meter ya, karena 4 meter berarti ini 4, kali dengan F1-nya tadi 20 dikali dengan sin 60, kemudian yang F2-nya tadi adalah minus, berarti ini minus, R-nya di tengah batang, berarti kita buat jadinya 2 meter, kali dengan angkanya tadi 12 kalikan dengan nilai daripada sin 60. Maka ini hasilnya menjadi 40 akar 3. Yang ini berarti 12 akar 3. Kalau kita kurangkan hasilnya menjadi 28 akar 3 Newton. Gitu ya. Nah, yang berikutnya teman-teman di sini ditanya adalah ini adalah pemanfaatan daripada persamaan Bernoulli. Nah, gimana prinsipnya di sini? Prinsipnya adalah supaya pesawat bisa naik, maka harus dibuat tekanan udara di bawah ini, ya, yang di bawah ini lebih besar daripada tekanan udara di atas. Jadi kalau kita buat antara A dan B gitu ya, tekanan udara di bawah harus lebih besar daripada tekanan udara di atas. Caranya gimana? Supaya ini bisa terjadi, maka kecepatan udara di atas harus lebih besar dari kecepatan udara di bawah. Jadi tekanan itu dengan kecepatan berbanding terbalik gitu ya. Nah, tekanannya besar berarti kecepatannya itu kecil. Atau sebaliknya, kecepatannya besar berarti tekanannya yang kecil gitu ya. Maka supaya bisa naik, yang di bawah ini tekanannya besar, kecepatannya harus kecil. Maka dari sini bisa kita lihat jawabannya itu adalah yang ini. Ya.
Yang berikutnya di sini yang ditanya di dalam soal adalah massa es yang melebur berapa. Jadi ada dua zat ya. Ada air dicampurkan ke dalam es. Maka terjadi asas Black ya. Asas Black yaitu pertukaran kalor antara es dengan air. Nah, tinggal kita gambar aja yuk. Es yang menerima kalor itu tadi suhunya adalah minus 10. Lalu air suhunya tadinya adalah 20 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, ketika es menerima panas dari air, apa yang terjadi pada es? Yang terjadi karena suhunya di bawah 0, maka ini harus naik dulu suhunya. Es itu hanya bisa melebur kalau suhunya sudah 0 ya. Maka yang terjadi yang pertama adalah naik dulu suhunya ini menjadi 0. Ketika naik suhunya menjadi 0, berarti wujudnya masih es. Setelah itu, baru terjadi perubahan wujud. Berubahlah wujudnya menjadi air, maka suhunya gimana? Suhunya masih tetap 0. Karena pertanyaannya adalah berapa massa yang melebur, maka kita anggaplah dia di sini, air itu, es itu hanya bisa mencapai suhu 0. Karena kita mau berhitung berapa massa es yang melebur, gitu ya. Lalu apa yang terjadi pada air? Ya menyesuaikan diri. Maka ini harus mengimbangi ini sehingga turun suhunya menjadi 20. Nah, sesuai dengan pernyataan asas Black, kalor diterima sama dengan dilepas. Inilah yang diterima. Inilah kalor yang diterima, inilah kalor yang dilepas. Nah, yang diterima itu ada dua. Untuk mengubah suhu satu, yaitu berarti MC delta T. Satu lagi untuk mengubah wujud M kali L. Ini akan sama dengan yang dilepas hanya terjadi perubahan suhu. Berarti MC kali delta T. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan aja. Berarti kalau kita selesaikan, massanya ini kan dari S. Ini berasal dari S. Massa S-nya itu tadi adalah 100 gram. Kalor jenis S-nya itu adalah 0,5. Kita kalikan delta T-nya S-nya itu dari minus 10 ke 0. Berarti ini adalah 10. Ditambah dengan, ini massa yang melebur. M kali R, perubahan wujud ya. Ini massa yang meleburnya berapa? Belum tahu, justru itu pertanyaannya. Maka kita buat M kali kalor lebur itu adalah 80. Gitu ya. Sama dengan nilai daripada MC delta T. Ini adalah berasal dari apa? Berasal dari air. Air massanya adalah 200. Kali dengan C-nya air adalah 1. Delta T-nya dari 20 ke 0. Berarti ini 20 ya. Oh iya, sedikit tambahan dia di sini anak-anak. Perhatikan baik-baik ya. Di sini ternyata dikatakan bahwa kalorimeter itu punya kapasitas. Artinya apa? Kalau dikatakan kalorimeter punya kapasitas, itu artinya adalah kalorimeternya juga menyerap kalor atau wadahnya menyerap kalor. Karena wadahnya menyerap kalor, berarti harus kita masukkan di sini ada kalor wadah. Nah, kalau kita masukkan kalor wadah, lalu pertanyaannya, kalor wadahnya kita buat di mana? Lihat, apa yang pertama dimasukkan ke dalam wadah? Nah, ke dalam kalorimeter itu, yang pertama dimasukkan adalah air. Karena yang pertama kali dimasukkan adalah air, maka kalorimeternya itu kita masukkan kalornya di air ini. Sehingga ini harus kita tambahkan dengan kalor dari kalorimeter, yaitu persamaannya adalah nilai daripada kapasitas kalor wadahnya berapa, kalikan dengan nilai daripada delta T-nya. Gitu ya. Maka tinggal kita buat, masukkan kemari, kapasitasnya sudah tahu 50, kita kali delta T-nya. Delta T-nya berapa? Delta T wadah sama dengan zat yang pertama dimasukkan, yaitu air. Berarti dari 20 turun ke 0, maka ini delta T-nya adalah 20. Gitu ya. Maka kalau sudah dapat seperti ini, biar gampang. Coba yuk, ruas kiri dan ruas kanan, semuanya sama-sama kita bagi dengan 20. Biar gampang ya. Sama-sama kita bagi 20. Ini bagi 20, bagi 20, bagi 20 jadi 4. Lalu yang ini juga kita bagi 20, berarti ini jadi 5. Maka kita selesaikan menjadi 25 tambah dengan 4M menjadi sama dengan ini 200 tambah dengan 50 berarti 250 ya.
Maka kita selesaikan 4M sama dengan 225. Maka ini kita bagikan yuk. Bagikan dengan 4. Berarti kalau kita bagi dengan 4, 5. Sisa 20. 25 berarti 6 ya. 6 kali 4, 24. Sisa 1. Berarti 56,25 gram. Maka kita dapatkanlah massa es yang melebur adalah 56,25 gram. Nah, yang berikutnya perhatikan teman-teman, di sini diketahui kalor jenis. Yang ditanya kapasitas kalor ya. Nah, kalau ditanya kapasitas kalor, diketahui kalor jenis, ini gampang. Cuma kita buat masanya berapa, kalikan kalor jenisnya. Masanya sudah diketahui 2, kalor jenisnya diketahui 4180, maka ini kalau kita kalikan berarti menjadi 8360. Maka jawabannya adalah 8360. Nah, yang berikutnya teman-teman ini berbicara tentang konduktivitas ya. Kalau berbicara konduktivitas kan rumusnya adalah P sama dengan K dikali dengan A kalikan dengan delta T, kita bagikan dengan nilai L. Ketika ada dua buah konduktor disambungkan, prinsipnya adalah daya hantarnya sama. Jadi daya hantarnya P sama dengan daya hantarnya si S. Sehingga kalau kita masukkan ini menjadi Kp kali dengan Ap kali dengan delta T-nya si P bagikan dengan panjangnya si P harus sama dengan nilai daripada K-nya si S kali A-nya si S kali delta T-nya si S. Kita bagikan dengan L-nya si S. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, dari soalnya sudah diketahui dia di sini bahwa konduktivitas termal S 3 kali konduktivitas termal R, kemudian dua buah batang R dan N, luas penampangnya disambungkan, luas penampangnya sama ya. Karena luas penampangnya sama, ini bisa kita coret. Kemudian diketahui lagi di sini, yang luas penampangnya sama disambungkan. Nah, diketahui panjangnya sudah ada ya. Ini 80, ini 60 ya. Nah, udah tinggal kita masukin aja yuk angkanya. K-nya si P biarin. K-nya si P kali dengan delta T-nya si P. Delta T-nya si P berarti dari 0 ke T ya. Karena dari 0 ke T berarti delta T-nya adalah T. Kemudian L-nya si P adalah 80. Berarti kita buat 0,8 sama dengan K-nya si S 3 kali K-nya si P. Kita kali dengan delta T-nya si S. Berarti dari T ke 100, maka delta T-nya adalah 100 dikurang dengan T. Kita bagi dengan L-nya adalah 0,6. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita selesaikan yuk. Nilai Kp-nya habis. 0, ini kita coret. Lalu ini sama-sama kita bagi 0,2 ya. Kalau ini kita bagi dengan 0,2 tadi. Nah, maka akan kita dapatkan hasilnya ini. Yang ini berarti menjadi sama dengan 4. Yang ini 3 ya. Lalu ini 3-nya ini kita coret kemari. Setelah itu kita kali silang. Maka T sama dengan 400 dikurang dengan 4T. Kita pindah ruas. 5T sama dengan 400. Kita dapatlah di sini T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Katakanlah jawabannya ini. Nah, yang berikutnya teman-teman di sini yang diminta adalah sifat gas ideal ya. Kalau bicara sifat gas ideal, bahwa gas ideal itu adalah selalu dia bergerak dengan arahnya dia itu arahnya itu adalah ke segala arah. Jadi arahnya itu nggak teratur ya. Jadi arahnya itu ke Oke, kita lihat soal yang ini ya. Nah, kalau kita perhatikan soal yang ini, yang ditanya di dalam hal ini adalah kerja. Kalau ditanya kerja, ada grafik seperti ini gampang. Tinggal cari luasnya. Sehingga bisa kita buat kerja itu sama dengan luas grafik. Maka kalau kita cari luasnya, berarti ini panjang kali lebar ya. Nah, berarti panjangnya dari 2 ke 8 itu adalah 6. Lebarnya dari 1,5 ke 2,5 itu adalah 1. Tapi perhatikan baik-baik, hati-hati dia di sini. Ada pengalinya 10 pangkat 5. Pengali tekanan. Maka ini harus kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Ya, sehingga kalau kita kalikan ini menjadi sama dengan
6 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Joule. Berarti hasilnya adalah 600.000 Joule. Nah, yang berikutnya kita lihat ya di sini ada gelombang. Nah, ditanya adalah cepat rambatnya. Gampang. Kalau cuma ditanya cepat rambat gelombang, ini gampang banget. Tinggal lihat aja koefisien T. Lihat koefisien X, ya. Maka tinggal bagikan, persamaannya itu adalah koefisien daripada T kita bagikan dengan nilai koefisien daripada X. Ya, kalau ditanya cepat rambatnya langsung bagikan aja. Koefisien T-nya 60, koefisien X-nya adalah 2, maka ini ketemu 30. Satuannya apa? Lihat X dan Y-nya. X-nya dan Y-nya dalam satuan meter, maka ini adalah meter per second. Sehingga jawabannya ini. Ya, kalau nanti bukan dalam bentuk persamaan, bisa juga kamu buat dari persamaan bahwa V sama dengan lambda kali F. Jadi kalau nanti ini kita dapat soalnya itu bukan dalam persamaan gelombang, ya, tapi yang ada panjang gelombang dan frekuensi bisa kita cari dari situ. Nah, yang berikutnya di sini yang ditanya adalah ada bicara taraf intensitas yang diketahui intensitas. Nah, kalau ditanya intensitas kan persamaannya cuma satu ya. Taraf intensitas sama dengan 10 kita kalikan dengan nilai daripada logaritma. Intensitasnya kita bagi dengan intensitas ambang pendengaran. Taraf intensitasnya 40. Ini sama dengan 10 kali dengan logaritma. Intensitasnya kita cari. Intensitas ambang pendengaran 10 pangkat minus 12. Maka tinggal kita selesaikan. 10 dengan 10-nya ini habis, maka log I per 10 pangkat minus 12 kan sama dengan 4. Nah, 4 itu log berapa? Itu kan log 10 pangkat 4. Sehingga bisa kita buat ini menjadi 10 pangkat 4 sama dengan I per 10 pangkat minus 12. Maka kalau kita kali silang, akan kita dapatlah di sini bahwa I-nya sama dengan 10 pangkat minus 8 dalam satuan watt per meter kuadrat. Maka jawabannya adalah oke. Oh iya, ada pertanyaan lagi tambahan ya. Nah, pertanyaannya di sini apa? Yang ditanyakan untuk 2 mesin. Yang ini tadi adalah untuk sebuah mesin. Gitu ya. Maka di sini bisa kita buat kalau satu mesinnya intensitasnya itu adalah, ini kalau satu mesinnya ya. Saya ulang sedikit. Nih, kalau dikatakan di dalam soal mesinnya itu 1, kita dapat tadi bahwa intensitasnya itu sama dengan 10 pangkat minus 8. Nah, pertanyaannya, kalau mesinnya 2, intensitasnya berapa? Ya, langsung dikali 2 aja kan gitu ya. Karena perbandingannya adalah intensitas itu sebanding dengan banyaknya mesinnya. Sehingga I2 per I1 itu sama dengan N2 per N1. Maka kalau kita masukkan, kalau dia 2, ya kali 2 aja. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat. Sehingga jawabannya adalah ini. Oke, teman-teman kita lihat di sini ya. Ini kita berbicara tentang yang dinamakan dengan teropong. Kalau kita berbicara tentang yang dinamakan dengan teropong, ini nanti ya. Ini cuma ada 2 kemungkinan yang ditanya. Yang pertama apa? Yang pertama bisa kita nanti berbicara tentang perbesaran daripada teropong. Kalau ditanya perbesaran daripada teropong, ya. Kalau ditanya perbesaran daripada teropong, maka ini nanti kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah ada kemungkinan perbesarannya tanpa akomodasi. Yang kedua, ada kemungkinannya perbesarannya adalah akomodasi maksimum. Kalau dia tanpa akomodasi, perbesarannya nanti kita buat dengan cara adalah nilai fokus objektif. Kita bagikan dengan fokus okuler. Kalau akomodasi maksimum gimana? Kalau akomodasi maksimum, fokus objektif kita bagi dengan S okuler. Jadi bedanya di sini ya. Ini fokus okuler, ini jadi S okuler. S okuler itu artinya jarak benda dari lensa okulernya. Lalu yang kedua nanti kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah bisa nanti yang ditanya panjang daripada panjang daripada teropong, ya. Kalau ditanya panjang daripada teropong sama seperti perbesaran. Ini juga nanti 2. Yang pertama adalah bisa perbesaran tanpa akomodasi.
Yang kedua, bisa perbesarannya itu adalah dengan akomodasi maksimum. Kalau dia tanpa akomodasi, maka tinggal kita buat perbesaran. Yo. Ya. Oke, kita lihat ya. Kalau dia itu panjangnya tanpa akomodasi, maka akan kita buat panjang tanpa akomodasi itu adalah fokus daripada lensa objektif ditambah dengan 4 kali fokus pembalik ditambahkan dengan nilai fokus okuler. Kalau akomodasi maksimum, nah, hampir sama. Fokus objektif ditambahkan dengan nilai daripada 4 fokus pembalik. Bedanya cuma di sini. Kalau ini tadi jarak fokus, sekarang menjadi nilai SOK. Lalu pertanyaan, kalau nilai SOK-nya belum ada, dari mana dicari? Ya dari rumus 1 per F OK sama dengan 1 per SOK, kita tambahkan dengan 1 per S aksen OK. Dengan catatan, untuk akomodasi maksimum, kita buat S aksen OK itu sama dengan minus titik dekat mata. Ya. Contoh, kita lihat langsung di soal kita ini. Kalau kita lihat di soal kita ini kan sudah diketahui nih. Yang ini adalah fokus daripada lensa okuler, yang ini adalah fokus pembalik, ini adalah fokus lensa objektif ya. Ini fokus pembalik, kemudian yang ini adalah fokus okuler. Lalu pengamatannya adalah mata normal dengan berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum ya. Ditanya perbesaran dan panjangnya. Maka pertama kita cari dulu nilai SOK-nya. Karena akomodasi maksimum, ya. Karena ini pengamatan akomodasi maksimum, kita cari dulu nilai daripada SOK-nya, masukkan 1 per FOK, itu tadi adalah 20, maka 1 per 20 sama dengan 1 per SOK-nya kita cari, S aksen OK. Titik dekat, mata normal kan 25 ya. Ini kita pindah ruas menjadi 1 per 20 plus 1 per 25, ini sama dengan 1 per SOK. Maka kalau ini kita samakan penyebut, kita buat dia ke per 50, maka ini menjadi hasilnya di atas berarti menjadi 45 ya. 45 per 50, ini sama dengan 1 per SOK, atau kita dapat nilai SOK sama dengan 50 per 45. Nah, sama-sama kita bagikan dengan 5, kita dapatlah ini 10 per 9 ya. Atau ke dalam koma, ini kita buat 1,1 gitu ya, meter. Nah, kalau sudah dapat ini, ya udah kita masukkan ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama adalah perbesaran. Maka kita buat M sama dengan akomodasi maksimum tadi, FOB per nilai SOK. Maka kita buat FOB-nya 80, SOK-nya adalah 10 per 9. Ya, 10 per 9. Nih, karena ini tadi 80, ini 10 per 9. 10-nya kita habiskan, maka ini hasilnya adalah 72 kali. 72 ya. Nah, setelah dapat itu, tinggal kita buat panjangnya. Panjangnya berapa? Nah, panjangnya berarti menjadi sama dengan FOB-nya tadi adalah 80. Ditambah dengan pembaliknya 5. 4 kali 5, 20 ya. Ini berasal dari tadi 4 fokus pembalik ya. Tambah SOK karena akomodasi maksimum. SOK-nya tadi adalah 1,1. Maka ini kalau kita selesaikan menjadi 80 tambah 20, 100 tambah dengan 1. Maka ini hasilnya adalah 101,1 cm. Ya, dari sini tidak ada pilihannya ya. Pilihannya harusnya itu adalah, ini kepotong di sini C-nya ya. Harusnya itu adalah perbesarannya ketemu sama dengan 72 kali. Kemudian panjangnya itu adalah 101,1 cm. Ya. Oke, teman-teman, ini dulu hari ini pertemuan kita ya. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, teman-teman ya, sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Bye-bye.